Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Welcome back here again. Hari ini aku mau bikin video reaction lagi, yaitu tentang timnas dan timnas lagi guys. Wow. Emang bikin candu sih, aku akui. Walaupun di pertandingan melawan China, timnas kita kalah 1-2. Tapi menurut aku ya guys, menurut aku pribadi ya, aku akan selalu mendukung timnas Garuda. Menang aku sanjung dan kalah pun aku tetap mendukung. Gitu, jadi timnas Garuda itu adalah luar biasa lah pokoknya. Amazing. Menurut aku nggak apa-apa, kalah itu manusiawi. Yang penting mereka sudah berusaha berjuang semaksimal mungkin. Berjuang pokoknya sampai titik darah penghabisan lah di atas lapangan ya guys. Terlihat kok perjuangan mereka. Ya walaupun menurut pengamat sepak bola, karena aku bukan aslinya ya. Karena aku bukan ahlinya, maksudnya jadinya mungkin kurang mendetail. Tapi menurut aku kalah itu manusiawi. Aku akan terus mendukung timnas Garuda. Menang aku sanjung dan kalah pun tetap aku dukung. Apalagi laganya melawan Bahrain kemarin, aku sakit hati banget guys. Akibat ulah wasit botak itu gitu. Gara-gara ulah wasit botak itu, maka 3 poin yang di depan mata lenyap gitu aja. Gara-gara wasit sialan itu. Astagfirullahaladzim. Ayolah langsung cus, kita ikuti videonya. Dan ini video aku kutip dari Girls Channel. Linknya kami taruh di kolom deskripsi. Kunjungi linknya dan like, comment, dan subscribe juga ya guys. Yuk cus, here we go. Oh, ini waktu melawan wasit botak tuh. Dua pertandingan di bulan Oktober secara resmi udah dilalui Indonesia. Walaupun hasilnya nggak sesuai harapan, tapi nggak apa-apa karena sejatinya asa itu sungguh masih ada. Ya, tentu benar. saja lagi melawan Bahrain dan China. Walaupun timnas Garuda kalah melawan China, tapi kesempatan itu masih ada guys. Move on yuk, move on. Akan menjadi laga yang gak akan pernah dilupakan, khususnya bagi Mayfield Girls. Yang bagaimanapun, itu adalah 2 laga perdananya untuk timnas Indonesia. Dan berkaca dari apa yang udah ia lihat serta rasakan, Mayfield Girls sendiri kayaknya cukup merasa kaget dengan segala culture Asian value yang luar biasa lucu. Terutama tentu saja ketika ia melihat gimana cara bermain Bahrain, lalu segala kontroversi yang diciptakan AFC. Benar-benar membuat Mayfield Girls yang tumbuh besar di level sepak bola elit Belanda merasa wajar jika selama ini ini yang bikin aku greget gitu ya, gregetan banget gitu. Kesenggol dikit pemain Bahrain ya, kesenggol dikit guling-guling gitu, kesenggol dikit guling-guling, drama banget gitu. bola Asia masih dianggap sebelah mata. Maka dari itu, ia berharap kalau timnas Indonesia bisa benar-benar berbenah. Karena baginya kiblat sepak bola Asia sesungguhnya sejauh ini masih tertuju pada Jepang ataupun Korea yang kultur sepak bolanya udah mendekati level Eropa. Tak bisa dipungkiri kalau sampai sekarang ini Eropa masih menjadi kiblat bagi dunia sepak bola. Kualitas kompetisi dan segala luar dalam menjadikan tim-tim di Eropa selalu jadi tujuan bagi setiap pesepak bola di seluruh dunia. Jelas kalau kita bandingkan Eropa dan Asia, maka sudah pasti akan terasa jomplangnya. Malah dibandingkan sama Eropa. Wong sama Amerika Latin atau Afrika aja Asia masih kalah, maka tak heran sepak bola Asia dianggap masih terbelakang. Dan itu fakta kok, karena nyaris di setiap gelaran Piala Dunia
tim-tim dari Asia terkesan sulit banget buat berprestasi. Mungkin hanya Jepang, Korea Selatan, atau Australia yang sedikit bisa memberikan perlawanan. Tapi ya, cuma sebatas itu. Korea Selatan boleh saja bangga karena pernah tembus semifinal pada Piala Dunia 2002. Tapi semua juga tahu kok kelolosan mereka diiringi banyak cerita skandal. Ya, benar. Yap, faktor-faktor luar dalam itulah yang membuat citra sepak bola Asia dianggap kurang menarik. Dan itulah salah satu alasan juga mengapa sebelum ini timnas Indonesia juga beneran dianggap tim antah berantah. Barulah di era Pak Erick Thohir serta kepelatihan Shin Tae-yong, pelan-pelan reputasi Indonesia mulai naik di tengah keberadaan Asia yang masih dianggap sepele. Beragam upaya serta lobby-lobby pada akhirnya memunculkan Indonesia dengan vibes yang terasa Eropa banget. Yang mana itu sejalan dengan prestasi timnas yang ibarat kata kini selangkah lebih dekat menuju pintu Piala Dunia. Dan itulah kenapa pemain selevel Miss Hilgers pun akhirnya mau untuk memantapkan hatinya membela Indonesia. Padahal semua juga tahu kalau pemain yang satu ini kualitasnya seperti apa. Bahkan Robin van Persie pun beneran kaget saat tahu Miss akan main untuk Indonesia ketimbang Belanda. Oh, ini. Ya, bagi Miss Hilgers, membela Indonesia tentu adalah sebuah pilihan yang gak akan dia sesali. Meskipun begitu, Orang jangan dijuluki El Nyengir Miss Hilgers ini ya guys. Orang apa ya? Lebih tepatnya tuh Mr. Smile. Jangan El Nyengir jangan. ia jika harus bicara apa adanya terutama soal kualitas sepak bola Asia yang beneran bikin dia kaget. Soalnya Sebab sebenarnya dia semeringah guys, kualitasnya semeringah emang banget. sejomplang itu dan ia pun juga nggak habis pikir kok bisa ada tim yang sepanjang 90 menit isinya banyak guling-gulingnya ketimbang main bolanya. Ya, Gak cuma drama, itu, Mings drama. diketahui setiba balik di Belanda langsung cerita soal gimana kocaknya AFC dalam mengelola kompetisi. Karena kocak aja, bisa-bisanya AFC menunjuk wasit yang sama-sama serumpun dari tanah Arab untuk memimpin laga Bahrain versus Indonesia. Dan yang bikin Mace gak habis pikir, ternyata presiden AFC-nya orang Bahrain, sehingga wajar kalau banyak konspirasi soal itu. Intinya, Mace kayaknya beneran ngalamin culture shock dengan segala realita yang ada di Asia, sehingga mungkin ia memaklumi jika pantesan sepak bola Asia masih dipandang sebelah mata. Ya gimana lagi, isinya drama dan guling-guling mulu. Bener guys, isinya ya pemain Bahrain ini kesenggol dikit dah guling-guling, kesenggol dikit guling-guling gitu, kayak banci gitu loh. Aneh, banyak drama banget. Udah kayak kesakitan banget gitu loh, padahal kesenggol dikit doang. Drama. Yap, apapun itu, May sendiri meyakini jika Indonesia masih tetap punya peluang untuk lolos. Hanya saja, beberapa aspek benar-benar harus ditingkatkan. Dan ia yakin kualitas serta mentalitas pemain Garuda nggak akan goyah hanya karena kekalahan atas China kemarin. Nah, dan segala yang dirasakan oleh Miss Hilgers sejatinya juga pernah diutarakan oleh Kapten Timnas Korea Selatan, Song Heung-min, di mana pemain Tottenham tersebut mengatakan kalau mungkin secara persaingan Asia ini udah meningkat, tapi soal kualitas jelas. Sekarang kita harus move on, up, dan up, guys.
masih banyak yang harus diperbaiki. Bagi sepak Untuk bola pertandingan selanjutnya, kompetisi ini menjadi semakin ketat. Semua orang kini lebih tertarik pada kompetisi di sini yang merupakan pertanda yang sangat baik. Akan tetapi soal kualitas masih banyak yang harus diperbaiki. Terlalu banyak hal-hal aneh di luar lapangan. Ingat, sebelum mereka atau kami menjadi pemain, kita adalah manusia. Kita punya keluarga di kampung halaman dengan anak-anak, sehingga kita ingin memberi semuanya yang terbaik. Kami bekerja sangat keras di lapangan. Kami berusaha memberikan segalanya untuk para penggemar, untuk negara, jadi jangan rusak semua ini dengan kepentingan tertentu. Ucap Son dikutip dari Reuters. Ya, berkaca dari apa yang diutarakan oleh Son, sejatinya sejalan dengan Mace. Seandainya kualitas sepak bola Asia bisa dibenahi, maka itu juga bisa berpengaruh kepada prestasi tim-tim Asia di level dunia. Selama ini kan tim-tim Asia yang ibaratnya udah rutin main di Piala Dunia, sebagian besar digendong oleh pemain yang merumput di Eropa. Jepang, Korea, Iran, dan Australia adalah contoh nyata dari semua itu. Dan kini Indonesia pun sedang mencoba untuk melakukan hal yang sama. Namun jangan lupakan juga, kalau pembinaan serta perbaikan kompetisi dalam negeri juga harus ditingkatkan, sehingga nantinya bisa balance. Lalu AFC, sebagai kepala dari tata kelola sepak bola Asia, ayolah, mau sampai kapan kalian gini terus? Gak malu apa? Kemarin jadi sorotan media-media internasional soal kontroversi laga Indonesia versus Bahrain. Kemudian sekali lagi kami tekankan, apa yang dirasakan oleh Messil Girls atau mungkin pemain-pemain diaspora lain soal ketertinggalan sepak bola Asia. Ya, karena Asia sendiri tidak menghasilkan sosok yang benar-benar berpengaruh di dunia sepak bola. Bahkan soal pelatih aja nih, negara dan klub-klub di Asia masih banyak yang bergantung pada pelatih dari Eropa maupun Amerika Latin. Iya loh, beneran, sumpah. Asia tidak memiliki sosok pelatih yang mampu memberikan warna di dunia sepak bola. Seperti misalnya Marcelo Bielsa, pelatih asal Amerika Latin yang mampu mendobrak persepak bolaan di dunia. Atau Jesse Marsch, yang menjadi sosok penting dalam revolusi taktik sepak bola dari Amerika Serikat. Begitu pula dengan para pemainnya. Asia minim menghasilkan pemain yang berpengaruh di dunia sepak bola. Kebanyakan tenar karena menjadi legenda dari satu klub ternama. Misalnya Park Ji-sung dan Hidetoshi Nakata, yang bisa dikatakan pesepak bola Asia paling sukses. Atau pemain yang tenar karena rekornya saja, seperti Ali Day, itu pun sudah dipecahkan oleh Cristiano Ronaldo yang merupakan orang Eropa. Sedangkan di benua lain, misalnya Afrika nih, banyak lahir pemain yang berpengaruh di dunia sepak bola, terutama untuk mengangkat nama baik negara serta benuanya. Sebutlah Samuel Eto'o, Didier Drogba, Yaya Toure, Michael Essien, sampai teranyar ada di era Mohamed Salah dan Sadio Mane. Yap, terlepas dari apapun, semoga aja ke depannya Indonesia benar-benar bisa menjadi tim yang menjadi acuan buat maju selain Jepang ataupun Korea Selatan. Dengan adanya pemain-pemain yang mentas di Eropa, harapannya itu bisa meningkatkan kualitas sepak bola secara umum. Dan khusus buat Messil Girls, kaget dikit nggak apa-apa kok, nanti kamu juga akan terbiasa. Lalu maafin banget ya, 2 laga perdanamu berakhir dengan nggak baik-baik aja. Mana ada kerjaan AFC sama wasit pula. Ya udah, moga-moga nggak nyesel ya Mace milih Indonesia. Kami tahu kok kamu dan semua pemain tulus memilih Indonesia. Jadi meskipun berat, yakin kok kalian dan kita semua punya harapan yang sama, yaitu membawa nama timnas Indonesia ke level Piala Dunia secara konsisten. Sudah itu pasti. Namun seperti kata Rizky Ridho, big dreams never come easy. Ayo Garuda, mimpi itu masih ada. Video is over guys. Oh my god, udah saatnya kita harus move on, up, dan bisa yuk. Wow,
Emang sih sakit hati ya kalau ingat dicurangi wasit di Bahrain tuh, bener-bener sakit hati gitu. Tapi kita harus bisa move on ya guys. Wow. Dan walaupun laga melawan timnas China, timnas kita kalah, tapi itu manusiawi sih. Kan ini baru kekalahan pertama untuk timnas Garuda. Semoga kedepannya jauh lebih berhasil lagi lah gitu. Amin. Mudah-mudahan. Dan sekian dulu video dari aku kali ini guys. Semoga kalian suka dan terhibur. Dan thank you for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Bye.